mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Untuk kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik yang sementara ini, orang bisa berjuang sedemikian rupa. Mengapa untuk kebutuhan hunian kekalnya seseorang tidak memaksimalkan potensi atau tidak sungguh-sungguh berjuang untuk itu? Minggu lalu telah kita bersama-sama bahas pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dunia menawarkan berbagai fasilitas untuk dimiliki dan dinikmati, khususnya mengenai hunian ini, sesungguhnya melalui hal tersebut seseorang sedang diusahakan oleh kuasa dunia digiring menuju penjara abadi. Tetapi banyak orang sama sekali tidak menyadarinya. Sebagai umat pilihan, seharusnya fokus pikiran, orientasi perhatian kita kepada perkara-perkara yang di atas, yang dibahasakan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat, kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Banyak ajaran yang hanya membuat seseorang beragama Kristen, tetapi tidak mengenal Injil yang murni. Injil yang murni mengajarkan agar kita mati bagi dunia. Mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Mati bagi dunia artinya dunia tidak dapat mengambil bagian dalam hidup kita. Dan kita tidak mengambil bagian dalam dunia. Hal ini bisa terjadi jika dunia dengan segala fasilitasnya tidak dapat membahagiakan kita lagi. Jadi kalau seseorang masih bisa dibahagiakan dengan fasilitas dunia ini, itu berarti dia tertawan, dia tersandera. Ia menjadi bagian dari dunia ini, dan dunia mendapat bagian dalam hidupnya. Jadi kalau saudara sekarang tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil, atau tidak memiliki fasilitas, jangan itu menjadi masalah. Saudara harus berani berkata, kebahagiaanku di dalam Tuhan. Sebaliknya saudara yang memiliki rumah, mobil, dan berbagai fasilitas, jangan saudara dibahagiakan oleh fasilitas itu. Memang kalau orang miskin akan lebih mudah menikmati Tuhan dan menghayati kekayaan kerajaan surga. Dan orang kaya lebih sukar karena kekayaan adalah godaan yang kuat menyandera orang tersebut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudaraku sekalian, untuk menjadi seorang yang bisa mati bagi dunia dan hidup bagi Allah, untuk supaya tidak menjadi bagian dari dunia dan dunia tidak mendapat bagian dalam hidupnya, tidak bisa tidak, seseorang harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan, saudaraku. Phroneo ini artinya cara berpikir, mindset.
Berpikir itu aktivitas pikiran atau nalar dalam mengolah apa yang dilihat dan didengarnya. Tetapi kalau mindset, cara berpikir, itu bicara soal bagaimana mengambil keputusan, bagaimana memilih. Orang yang memiliki cara berpikir Tuhan Yesus, dia tidak akan membuka peluang dunia memiliki bagian dalam hidupnya. Dan dia juga tidak akan masuk dalam bagian dunia. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, saudara harus mengerti bahwa keselamatan harus dilihat dari dua sisi, saudara. Saya membawa uang 1.000 rupiah dalam bentuk uang logam. Ini memiliki dua muka, saudara. Satu muka gambar kelapa sawit, muka yang lain Garuda. Garuda Pancasila. Saudara harus melihat keselamatan dari dua sisi, saudaraku. Ya. Sebelum kita memiliki keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berisi gambar kita sendiri. Gambar kita. Tetapi ketika kita mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ini ada gambar baru, salib. Perubahan cara berpikir itu di sini. Tuhan menebus kita dengan darahnya, satu sisi Tuhan kerjakan. Tapi sisi lain, ini kita yang mengerjakan oleh pertolongan Roh Kudus. Ini ada karunia. Karunianya itu adalah Injil yang menyelamatkan, memperbaharui, Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran dan penggarapan Tuhan. Ini tidak bisa terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Jadi jangan berpikir sudah selesai. Anugerah itu di sini. Kasih karunia itu satu sisi. Sisi yang lain tanggung jawab kita. Karena penebusan oleh darah Tuhan Yesus tidak membuat otomatis wajah jiwa kita berubah. Memang memindahkan posisi kita dari manusia pemberontak di mata Allah menjadi bukan pemberontak. Karena Tuhan Yesus yang menggantikan tempat kita di kayu salib. Tetapi isi batin, isi jiwa kita tidak atau belum berubah dengan sendirinya. Saudaraku sekalian, ini harus dipahami dengan benar. Disinilah kita merubah cara berpikir kita, gaya hidup kita, supaya alat currency ini menjadi sah. Kalau hanya satu, yang sini, yang sebelahnya tidak ada gambar ini uang jadi tidak sah. Saudaraku, dunia menawarkan iklan rumah, apartemen, dan berbagai hunian yang menjanjikan dengan berbagai fasilitasnya. Saya memperhatikan itu di rumah, dan di mobil saya juga ada televisi. Saya dulu pikir itu sebuah acara, apa ini? Ternyata menawarkan hunian. Ini pasti mahal membayarnya karena durasinya lama. Pasti bukan ratusan juta, tapi bisa miliar. Ditawarkan sebuah hunian, saudara. Yang dikatakan investasi yang bernilai tinggi, investasi yang menguntungkan, investasi yang bijaksana dan cerdas. Dikatakan hunian itu jaraknya sekian dari pusat kota. Ada rumah sakit, ada beberapa universitas, ada fasilitas olahraga, ada mall, ada tempat bermain anak. Dan beberapa kali saya lihat harganya pun juga dicantumkan. Saya nggak bisa membayangkan karena saya tidak tahu hal itu.
Tapi saya pikir-pikir, kenapa aku juga tidak membuat iklan seperti ini? Aku juga membuat iklan hunian, saudara. Hunian di langit baru, bumi baru. Sebuah investasi yang tak ternilai, yang pasti lebih menguntungkan, lebih cerdas dan bijaksana dari mempersiapkan hunian untuk sementara fisik ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Penyesatan yang terjadi dewasa ini adalah banyak orang Kristen merasa sudah memiliki rumah itu karena telah memiliki iman. Dan iman yang dipahami itu sebenarnya belumlah iman yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kalau hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, itu baru mempercayai statusnya, belum mempercayai Yesus secara pribadi. Kalau hanya mempercayai kelahirannya di kota Bethlehem, kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota, yang pada hari ketiga bangkit, itu baru mempercayai sejarahnya. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Bukan sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Beriman berarti mengikuti jejaknya. Harus memiliki cara berpikir, mindset tadi, sehingga gaya hidupnya diubah. Ibarat mata uang, tidak cukup satu sisi. Penyesatan yang bisa dikategorikan jahat ketika orang berpikir bahwa Tuhan Yesus yang membelikan rumah, kita tidak bayar. Jadi meyakini saja bahwa kita sudah percaya, padahal percaya itu apa tidak dijelaskan dengan benar, dan disuruh meyakini ada kerajaan surga, makin yakin punya surga, makin bisa masuk. Itu jahat, ajaran jahat. Mata uang tidak cuma satu sisi, tapi dua sisi. Betapa jahatnya Allah atau dewa atau Tuhan atau ilah mana yang membawa orang jahat, orang tidak kudus masuk tempat kudus. Alkitab mengatakan di sana tidak ada barang najis. Bagaimana orang yang hidupnya tidak kudus masuk tempat kudus? Allah mana seperti itu? Jadi Bapak Ibu, kalau sebelah tidak perlu digarap, Tuhan tidak akan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Bertumbuhlah dalam kedewasaan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjamah apa yang najis, aku akan menerima kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sini, jangan Anda berkata, itu teologinya Erastus, keselamatan itu plus, anugerah plus. Enggak ada plus-plusan. Kita selamat hanya karena anugerah, setuju. Tapi ini tanggung jawab kita. Ini baik bagaimanapun, kalau nggak ada salib, nggak akan selamat. Dengan adanya salib, maka kita memiliki kesempatan untuk menjadi sempurna. Kalau ibarat rumah harganya 2 miliar, Tuhan tidak membelikan rumah 2 miliar lalu kita dengan gratis masuk. Kematian Yesus di kayu salib memberikan modal penebusan. Katakanlah 2 miliar, Tuhan memberi kita 200 juta atau 500 juta atau 101 miliar. Ini modal untuk bisa masuk sini. Injil bisa diberikan, Roh Kudus bisa diberikan, pengharapan diberikan. Kalau belum ditebus, ini nggak bisa. Jadi jangan saudara merasa bahwa saudara sudah punya rumah di surga loh. Lalu Anda tidak pernah memiliki satu tekad untuk memperoleh hunian itu. Nanti saya beritahu kepada saudara bahwa saudara tidak boleh punya 2 rumah. Saudara harus memilih 1 rumah, surga atau di bumi. Kalau Anda berkata, ya Pak, kita nggak mau masuk neraka, kita nggak mau masuk penjara abadi, kita mau masuk surga Pak. Tapi kan di bumi kita kan perlu rumah. Saya tidak mengatakan you salah punya rumah.
Tetapi jangan bahagia karena rumah, mobil, dan lain-lain. Itu membuat saudara tidak bisa diungsikan. Hidup kita hanya untuk latihan merubah diri di sini. Maka ada gereja yang mengembalakan saudara untuk merubah saudara. Kalau saudara tidak mau berubah, ini sia-sia. Akhirnya Tuhan juga berkata, aku tidak kenal kamu. Loh, kan you Tuhan saya. Tuhan, jangan panggil aku Tuhan. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, saudaraku, untuk melukis wajah Yesus dalam hidupmu, harus mati bagi dunia. Anda nggak bisa melukis wajah Tuhan tanpa mati bagi dunia. Mati bagi dunia, artinya dunia tidak punya bagian dalam hidup kita. Nggak bisa. Dan kita juga tidak mau masuk dalam bagian dunia. Pisahkan diriku dari dunia ini bukan berarti kita pergi ke tengah hutan atau membiara. Pergi ke tempat biara. Di tengah-tengah dunia tapi kita tidak terikat dengan dunia ini. Aku telah mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus atau bagi Allah. Itu tulisan Paulus dalam Galatia 6 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, memang susah saya menawarkan begini nih. Ini kan jadi revolusi yang hebat nanti saudara. Banyak orang salah loh. Saya kira sebagian saudara kalau mati nggak diterima loh di kemah abadi. Saya ke gereja Pak. Ke gereja nggak jaminan pisahkan dirimu dari dunia ini. Emangnya pendeta Erastus yang menentukan ke surga? Alkitab. Makanya saya kasih tahu bukan aku yang menentukan. Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan begitu. Ya. Kalau ada yang begitu tadi, emangnya Erastus menentukan kita ke surga? Lu mau gue kasih tahu nggak? Ini loh. Saudara itu banyak yang sudah salah lama. Nih, hunian di bumi itu bisa kelihatan. Siapa sih yang nggak mau? Ini bisa memberi nilai, harga diri. Dinikmati. Kita masih berdaging, kita nikmati. Indahnya kalau kita berani untuk tidak menikmati seperti anak dunia nikmati. Lalu nilai pakai uang, dibeli pakai uang. Uang makanya sekian. Gitu. Di iklan itu juga dikatakan ketika dialog, ini kan lagi krisis, apakah ada orang beli? Ada, karena rumah itu kan kebutuhan primer. Kalau nggak ada orang beli, pasti ada bagian orang yang mau beli dan orang pasti nyewa. Tuh. Jadi orang pasti beli, gila itu bang iklan. Yang di surga tidak kelihatan. Hanya pengharapan. Coba orang dagang kayak saya gini apa nggak amsyong? Dagang yang tidak kelihatan. Ada surga. Mana Pak gambarnya? Percaya aja dah. Ya tapi kan Bapak nggak boleh jual kucing dalam karung. Masalahnya percaya saya nggak? Ya percaya Bapak sih, tapi Bapak bisa dipercaya nggak? Loh, saya sih mungkin nggak bisa dipercaya, tapi Tuhan Yesus bisa dipercaya nggak? Nah aku cuma percaya Tuhan Yesus. Kalau you mau percaya saya kasih tahu ya, saya juga cuma percaya Tuhan Yesus. Loh, emang Bapak pernah lihat rumah itu? Belum. Kok percaya? Ya percaya aja, namanya juga percaya. Dalam Roma pasal 8, kalau pengharapan itu kelihatan, bukan pengharapan. Lalu, belum bisa dinikmati. Buset. Harganya segenap hidup. Buset. Lebih berat. Orang gak boleh punya rumah dua, harus satu. Surga atau di bumi. Jadi yang punya rumah di bumi harus berasa tidak punya rumah. Ini titipan saja. Singgah saja gitu. Singgah saja. Makanya saudara janganlah terikat dengan rumah harus bagaimana-bagaimana. Yang penting buat singgah aja. Anda mau dibuat bagaimana-bagaimana ya cuma sementara kok. Ini kalau ngomong begini nanti jangan berpikir tuh Pak Elsa lagi nyinggung si A si B. Saya nggak perlu nyinggung siapa-siapa. Saya sudah semakin ini. Makin udah. Ada bahasa Tionghoa saya lupa nyebutinnya.
Kalau orang belajar kungfu makin tinggi jadi gila. Ternyata Paulus itu udah gila. Ilmumu yang banyak buat kamu gila, Paulus, sencingping. Nanti orang bilang, Erastus, ilmumu yang banyak jadi gila. Saya bukan gila, saya cuma nekat. Saya juga mengharapkan langit baru, bumi baru. Saya kalau tidak merasa ingin bertemu Tuhan, tidak menghayati rumahku di surga, saya tidak mungkin benar, Pak. Tidak mungkin. Jadi yang rumahnya banyak harus dijual kecuali Anda dagang. Uangnya pakailah penginjilan. Yang tidak punya uang, kita bantu dengan uang saudara itu. Kalau malas gimana? Ya kita nggak bantu. Buat untuk menolong saudara kita yang susah. Enak di dia, nggak enak di saya. Loh, enak di you, enak di dia. Kalau dia nggak bertobat juga binasa, dibantu malah rusak. Tapi saudara pasti beruntung. Jangan salah mengerti. Jadi kalau lihat langit itu, wah rumahku. Kemarin ya saudara, saya sibuk banget dari pagi, jam 8 kurang seperempat sudah keluar dari rumah saudara. Pulang-pulang di jam 10 lewat saudaraku. Saya kira udah 10:30. Saya masih kerja, habis kerja, saya mandi, habis mandi saya berlutut sampai 1:30 pagi. Nah, saya dapat berkat ini, mata uang ini. Saya minta Tuhan nyatakan kekudusan-Mu supaya aku takut Engkau. Jangan aku betah di bumi Tuhan. Kalau aku menatap langit, rumahku di sana. Bawaku ke sana. Anak lagi udah diajak bawa ke sana loh. Sebab kalau keburu tua begini, susah merubahnya. Dari kecil sudah begini. Nah, rumah papa mama bukan di sini. Sebenarnya bukan di sini. Hah? Bukan di sini, Mang? Gimana? Ini rumah jelek banget, Nak. Lagi pula ini rumah kontrakan, Nak. Punya Pak Haji. Hah? Di mana, Mama? Rumah kita, Mama. Rumah Mama, Papa, rumah kamu itu bagus. Ada halaman luas, ada kolam ikan, ada kolam renangnya, ada gazebo-nya. Kita juga punya piaraan kijang-kijang di sana. Bagus ya, Ma, di mana? Di langit baru, bumi baru. Nanti kamu juga punya rumah di sana. Makanya kamu sekolah yang rajin, kuliah yang giat. Maksimalkan potensimu, layani Tuhan. Yang menertawakan saya karena ngeledek, ini kan karena saya lucu nih. Tapi yang diem terus ngeledek, alah bisa gitu. Saya kasih tahu, kalau kamu gak menyesal, saya masuk neraka nanti. Taruhan nama gua, lu bakal menyesal, lu jangan kurang ajar. Pasti kamu menyesal. Saya gak dagang apa-apa, you di sini gak dimintain duit. You jadi anggota boleh gak boleh. Gak muncul lagi gak gua cari lu. Emangnya lu siapa? Saya kasih tahu ya, kamu punya jiwa kekal. Kau butuh rumah abadi. Kalau kamu gak urusan ini, saya kasih tahu ya, jangan tersinggung. Mau gak? Jadilah monyet. Monyet gak punya kekekalan. Saudara jangan main-main dengan rumah kekal ini ya. Maka dari sekolah minggu diajar. Anak-anak mesti nyanyi. Taman Tuhanku indah dan permai, tempat orang saleh Tuhan tinggal bersama-sama. Kita berjumpa dengan bersuka. Tiadalah kita tangis dan duka selama-lamanya. Bawaku ke sana di taman Tuhanku,
bersama keluargaku dan teman-temanku. Sekarang umat setia turuti firman-Nya, melayanimu Tuhan sampai akhir hidupku. Ini lagu sekarang karena saya jadi guru sekolah minggu waktu itu. Sebenarnya pikiran saya udah ke surga dari dulu, saudara. Tapi keduniawian saya masih kuat. Jadi saya cuma banyak ngomong, tapi belum melakukan. Jadi kalau ingat ini bagus dulu ya saudaraku. Kalau sampai kalimat ini senang saya. Sekarang ku mau setia turuti firman-Nya. Dulu saya ngajar sekolah minggu, saya cerita, itu anak-anak sering nangis. Sungguh. Saya cinta sama anak-anak, saudara. Waktu saya pindah gereja, mereka pegangin saya, mereka nangis. Saya cinta. Saya belum sempurna, tapi saya cinta Tuhan dari muda. Cinta anak-anak. Wah, saya gak punya masa depan, saudaraku. Uang saya habis untuk beli kado anak-anak. Saya bikin dulu kan belum ada komputer ya. Kalau ucapan ulang tahun saya beli kertas, saya gunting, saya tulis selamat ulang tahun. Waduh, saya itu bukan sok, gak punya dunia, saudara. Saya punya uang untuk makan 1 bulan, untuk beli lauknya 20.000. 16.000 saya pakai untuk beli sepatu anak remaja, gitu. Dan gak tahu nanti saya mau makan apa, gak mikir. Emang dari dulu agak sencingping juga saya. Agak miring ya. Tapi saya bersyukur hari ini Tuhan memberkati hidup saya diubah Tuhan. Nah, yuk kita menghayati bahwa kita itu memang dipersiapkan hanya untuk kekekalan. Jadi di sini kita berjuang untuk Tuhan. Anak-anak itu dari kecil sekolah, kuliah, kerja, semua untuk Tuhan. Ya anak-anak mesti dibawa ke sana. Jangan bapak ibu ya seneng anak-anak udah punya apartemen penthouse, punya villa apa. Anakmu masuk neraka selama-lamanya apa artinya? Kita rame-rame. Papa, mama, oma, ama ikut. Ini bukan di sini, kita di sana. Kita serius nih. Kita serius banget, saudaraku. Kita mau bawa ke surga itu serius. Gereja ini serius mempersiapkan saudara untuk masuk langit baru, bumi baru. Jadi saudara, kita mau belajar untuk sungguh-sungguh berubah. Kita percaya Tuhan akan menolong kita, saudaraku. Sekarang baca dulu Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini mungkin ada revolusi besar. Baptisan itu lambang kematian loh, bukan sekedar udah umur, ayo baptis. Waduh, salah loh saudaraku. Diajarkan kebenaran, siapa yang mau mati bagi dunia, hidup bagi Allah, ayo. Kalau enggak usah dibaptis. Bahaya. Salah kita, saudaraku. Nah mungkin jadi kayak enggak biasa. Tapi Alkitab mengajarkan begitu. Baptisan itu lambang kematian. Kita baptis orang yang enggak mau mati. Halo, semua main-main. Bercanda. Enggak serius, enggak usah lah. Wah kalau begitu nanti anggota baptisan kita enggak banyak. Nggak perlu banyak buat apaan? Jadi yang mau mati bagi dunia, hidup bagi Tuhan, ayo baptis. Mungkin saya kira juga ada bapak-bapak yang harus dibaptis lagi kali. Dulu dibaptis sembarangan, setelah itu nggak karu-karuan hidupmu. Sekarang mau mati nggak loh? Mari gue
tenggelamkan. Iya, jadi baptisan kita tuh lambang kematian, sungguh-sungguh. Jangan anggota badan kita sekian ribu, setiap bulan sekian dannya. Nggak dibutuhkan begitu. Mati bagi dunia, bertumbuh terus, hidup hanya untuk Tuhan. Dan dari sekolah minggu, kalau tidak dari sekolah minggu nanti udah tua, susah di situ. Anak-anak sudah diajar, bawaku ke sana di taman Tuhan bersama keluargaku dan teman-temanku. Sekarang setia rutin firman-Nya, melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidup. Di sini ada orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Saya minta kamu kerja lebih keras. Selamatkan anak-anak. Jangan guru-guru hanya cuma ngajar cerita. Apalagi guru-guru yang mau dibayar. Yang begitu-begitu jangan ngajar lagi. Anak-anak harus tenggelam dengan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu harus ikut mendengar suara kebenaran. Supaya anak-anak dari kecil sudah tahu. The world is not my home. Dunia bukan rumah kita. Ayo kita kerja keras. Kita tidak akan bisa mengungsikan anak-anak, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak mulai sungguh-sungguh serius sekarang ini. Kalau orang tua lagunya beda. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saudara, Anda mau dibawa ke surga itu serius. Keagamaan kita harus diganti dengan jalan hidup. Nggak main-main. Jangan macam-macam, ya. Saya udah kasih tahu orang kaya lebih sukar masuk surga ya, ingat ya. Lebih sukar bukan nggak bisa, you harus berjuang. You kalau nggak menurut, you binasa, you nyesel, saudaraku. Saya punya satu lagu ya, saudaraku. Ini lagu soal hidup yang singkat. Betapa singkatnya hari. Betapa singkatnya hari. Umur manusia. Bagai hembusan sekejap dan pelan ya. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari,
manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Kalimat terakhir bagus. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Kita sedang mempersiapkan sebuah perjalanan bersama, ya, dari Mesir ke Kanaan surgawi. Ini sebuah petualangan yang hebat dalam hidup saya, dalam hidup sahabat-sahabat saya, para pelayan-pelayan Tuhan. Kanaan surgawi. LP3. Luar biasa. Saudara, ada satu peristiwa yang gak pernah saya pikir. Satu kali suatu pertemuan, banyak orang-orang yang secara finansial mampu, kaya, pakaiannya semua. Saya agak kejauhan, saya melihat ini. Saya tidak sadar ada orang yang memperhatikan saya. Dia orang Indonesia yang lama tinggal di Amerika. Terus dia bilang gini, "Sir, you looking so confused, why?" Hah? Dia ngeliatin saya lu. "Pak, saya lihat you kok bingung, kenapa? You looking so confused, sir, why?" "I'm not confused, I'm upset." Pak, kalau lebih kaget dia. Saya bukan bingung, saya upset itu apa? Saya galau. Kenapa? Saya cerita aja. Life is so tragic. Saya ngomong aja, bahasa Inggrisnya kalau begitu keluar semua, saudara. Kalau kepepet itu Inggris kita bagus loh, saudara. Saya suruh khotbah dan bahasa Inggris, saya malas, selain waktu saya juga akan tersita. Waduh, nanti saya mikir berat, karena saya biasa menggunakan bahasa Indonesia baku, akademis, itu diterjemahkan gak gampang. Buku saya pun juga gampang diterjemahkan, harus pakai bahasa teologi. Wah, tapi saya punya kata-kata mengalir. Pokoknya kalau kepepet itu khotbah tanpa doa pembukaan, saudaraku. Saya bilang soal life is so tragic, so we have to prepare for our eternity, for our everlasting life. Cheers. Dia mungkin ini nyesel gua ngomong. Gila ini orang, diajak ngomong 2-3 kalimat, dia panjang begini. Kesempatan gua injili dia. Hidup ini singkat, saudaraku. Saudaraku, kembali ke pokok masalah, mati bagi dunia, hidup bagi Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Mari kita baca. Benarlah perkataan ini.
Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Tuh, begitu saudara. Nggak mungkin nggak bertekun bisa masuk surga. Nggak mungkin. Ayo kita jalan sini. Saudara mau? Saudara mau? Ayo kita pindah ke sini, ya. Ini bukan lagi gereja-gereja yang cuma mau cari duit, cari hidup, mau kebesaran nama pendeta atau gereja. Enggak, kita udah kapok. Udah kapok jadi pendeta begitu, saudara. Dulu saya ada semangat begitu karena dapat amplop, diperhatikan jemaat. Aduh, enaklah ya. Sudah kapok. Aku juga takut, saudaraku. Saya mau ketemu Tuhan, rindu ketemu Tuhan. Saya rindu saya menghayati rumahku bukan di bumi, rumahku itu di surga. Saya rindu menghayati ini. Betul-betul tidak feel at home lagi di bumi, saudara. Itu ayat 11-12, ayat 3 sekarang. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terus? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Anda tidak mungkin diterima sebagai sahabat. Anda tidak pernah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Coba, khotbah saya selalu mengarah ke sini. Aduh, mana laku sih Pak? Ya enggak peduli. Orang mau silakan, nggak mau silakan. Nyatanya ini jemaat tambah banyak aja di sini. Jangan punya barang untuk nilai diri, harga diri. Bukan anak Tuhan, saudara. Anda punya berlian, punya emas, disimpan gak ada gunanya. Jadikan duit, bantu orang miskin, kembalikan kebaikan orang tua. Kok bisa pelit loh sama orang tua? Otaknya di mana ya? Pusing saya. You punya duit, cukupin, beresin rumah orang tua, kasih mobil yang sehat, gaji sopir yang baik, biar happy orang tuamu. Makanya kalau pilih jodoh, jangan pilih jodoh yang tidak mencintai orang tuamu. Ayo, bantu pekerjaan Tuhan, dukung. Banyak yang gak punya uang di sini, gak usah ngasih duit untuk gereja. Gak usah kalau kau susah. Tapi saudara semua harus belajar menyisihkan uang untuk pekerjaan Tuhan. Ya, harus. Uang saudara itu kita pakai untuk membantu orang, bukan untuk saya pribadi, saudara. Ya. Ini menawarkan yang tidak kelihatan, yang belum bisa dinikmati, harganya segenap hidup. Sopo yang mau? Ini ada. Masih ada. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, terus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kok bisa nggak bertanding tuh gimana? Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan membuat Anda ibarat orang tua kerja, tidak membuat Anda jadi sarjana loh. Uang orang tua itu menjadi uang pangkal, uang bayaran, fasilitas itu jadi sarjana. Uang orang tua bukan untuk membeli gelar untuk saudara. Nah, banyak orang salah mengerti. Seakan-akan karya Yesus itu sudah all in. Ini ngawur. Itu namanya hyper grace. Itu sesat, saudara. Salah. Saya sudah sering dikritik orang juga. Orang Tuhan sudah mati di kayu salib, kok kita masih berjuang-juang kayak sombong mengandalkan diri sendiri. Enggak, saya enggak mengandalkan diri sendiri, saya andalkan nih Injil, Roh Kudus, penggarapannya. Ini saya harus merespon. Nah, di sini Anda belajar, saya ajarin terus nih ya. Pak, kita masih di dunia, Pak, belum di surga. Justru di dunia untuk persiapan. Di surga udah nggak ada persiapan lagi. Amin, saudara.